Apalagi sekarang kami ingin bagaimana untuk mengendalikan pergeseran warganya. Susah juga karena di sana mereka juga tidak kurang acucu karena mereka itu tadi lapangan kerja, pengangguran di ini semua. Jadi kita dilema sekali. Dan paling kompleks kalau kita bicara PMI ilegal. Ada yang modus sebagai lawatan, namun di sana pernah bekerja. Tapi berdasarkan ketentuan yang ada Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, itu tetap kami anggap sebagai ilegal. Kami selaku kementerian, upaya kami sudah sangat maksimal. Betul. Bukan hanya kami mengatasi hal ini sendiri, tapi kita tidak bisa bekerja sendiri. Dan harus di-backing juga dengan instansi lain. Nah, ini yang jadi permasalahan, dukungannya yang agak kurang. Ini kita bicara kalau dalam waktu pemantauan itu kemudian tiba-tiba hilang. Konsekuensi ada tadi, konsekuensi hukum. Tetap yang kena penjaminnya? Iya. Oke. Dari 705 ini dari berbagai yang melakukan operasi pencegahan. Itu tim gabungan, ada imigrasi, ada Pamtas, ada Mabes, ada Polda. Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan podcast Politik. Hadir bersama saya Nizam di studio Borneo TV. Kita kembali lama sekali tidak kita podcast, dan tentu kita akan kembali podcast Politik. Saya kasih minggir dulu bunganya karena udah kelihatan muka ganteng dari narasumber kita, Bang Usman Afan. Jauh-jauh dari Nukan. Terima kasih Bang Usman sudah mau datang hadir di Tarakan, mau hadir di studio Borneo TV siang hari ini, karena tentu kita juga akan membahas satu isu yang sepertinya selalu menjadi problem yang sampai hari ini belum didapatkan benang merah. Sebenarnya bagaimana upaya untuk kemudian mengatasi persoalan ini, karena fenomena PMI non prosedural ini kan ironi nasional. Di satu sisi remitasi, kiriman uang menjadi salah satu faktor penyumbang devisa terbesar bagi negara. Namun di sisi lain status ilegal dan tidak berdokumen resmi, bahkan di Malaysia kemarin Bang ya, ada beberapa orang Malaysia kena tangkap ya. Cuma mau makan bakso katanya. Jauh-jauh ke Indonesia mau makan bakso, itu kan tidak mungkin ya. Nah, tetapi nanti kita akan bahas apa upaya yang BP3MI BP3MI lakukan, yang tentu ini adalah serangkaian. Kalau kita bilang bahwa PMI non prosedural ini adalah serangkaian penderitaan dan eksploitasi manusia yang terjadi di luar daerah kita di Indonesia. Mereka adalah pekerja yang tentu berangkat tanpa izin, tanpa melalui prosedur yang resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, bahkan seringkali menggunakan turis atau ziarah, atau bahkan diselundupkan dalam sindikat perdagangan manusia. Pertanyaannya, saya mau tanya langsung on point aja Bang, dibanding kita panjang-panjang opening, kita langsung on point aja sebenarnya. Kenapa kok masyarakat lebih banyak memilih jalur gelap dibanding jalur yang resmi? Apa karena faktor biayanya yang mahal, atau karena memang keterbatasan ekonomi masyarakat sebenarnya yang mempengaruhi masyarakat kita banyak yang mau berangkat keluar daerah untuk bekerja? Karena suka tidak suka Bang, gaji di Malaysia itu lebih besar. Ini realita. Saya besar hidup di wilayah Malaysia. Tahu banget bagaimana pendapatan di sana. Kalau menurut Abang, kenapa orang banyak memilih jalur gelap? Nah, jadi gini. Kembali pertanyaan tadi terkait apa menjadi faktor mereka faktor lebih utama senang. Itu ada beberapa faktor sebenarnya. Yang pertama, faktor kekeluargaan. Artinya, sanak saudara atau famili mereka yang sudah bekerja di sana itu mengajak lagi. Jangankan keluarga, tetangga di kampung. Kita ambil ilustrasi aja. Ilustrasi di Sulawesi Selatan itu mengambil keluarganya, mengajak keluarganya, bahkan tetangganya untuk bekerja di Malaysia secara ilegal. Nah, itu faktor pertama. Yang kedua, terkait masalah lapangan kerja di daerah asal mereka juga terbatas. Menjadi permasalahan yang besar bagi daerah di asalnya. Nah, karena keterbatasan pekerjaan, mereka ada opsi untuk ke luar negeri. Nah, pertanyaannya tadi, kenapa mereka lebih ilegal? Karena lebih instan. Mereka tiba dari hulu hilir kita ilustrasikan. Mereka katakanlah dari satu daerah di Sulsel, lalu mereka menuju ke Pelabuhan Parepare. Setelah itu ke Nunukan, nanti sebatik sudah ke Malaysia. Karena jalur instan. Yang kedua, mereka tidak dibebankan biaya.
Karena biaya itu nanti akan diperhitungkan oleh yang memberi kerja melalui mandor-mandor yang ada di Tawau, di Sabah, itu yang mengendus mereka masuk ke Malaysia. Nanti kan, nah dampak daripada semua itu nanti mereka akan mendapatkan dampak yang begitu besar, yaitu dengan pemotongan gaji, sewenang-wenang memberikan tanpa tarif gaji yang sebenarnya, tanpa memiliki jaminan, tanpa memiliki perjanjian kerja. Karena begini, pada prinsipnya PMI ini pelindungan negara ada tiga dimensi. Sebelum bekerja luar negeri, selama bekerja luar negeri, dan setelah atau purna. Nah ini purna ini kita tetap dilindungi oleh negara, bukan sekedar selesai sudah katakanlah mereka tidak lagi menjadi PMI, tapi tetap dilindungi. Ada program kita. Nah, jadi mereka lebih instan. Padahal kalau mereka mengikuti prosedur melalui P3MI yang beroperasi di Nunukan secara resmi, waktu juga tidak lama sebenarnya, dan terjamin semua oleh negara. Itu yang menjadi mereka tertarik. Artinya faktor ekonomi menjadi faktor pendorong utama. Faktor ekonomi harus diakui, faktor ekonomi menjadi faktor pendorong utama. Bagaimana kemudian para warga ini berangkat ke beberapa daerah yang kita sebut saja untuk wilayah Kalimantan Utara, seperti akan banyak berangkat ke wilayah Tawau Malaysia untuk dipekerjakan secara ilegal. Dan kesepakatan kita adalah yaitu tadi bahwa ini pure faktor ekonomi. Karena mungkin jumlah, tapi dampak daripada non prosedural ini juga cukup panjang, karena ada resiko yang harus dibayar oleh para pelaku kan. Kita sebutnya para mandor ini, ada resiko yang harus dibayar, misalnya TPPO. Dan ini mungkin masuk dalam jaringan TPPO, jaringan tindak pidana perdagangan orang misalnya, kekerasan, eksploitasi, penahanan dan deportasi, bahkan sampai ketiadaan akses konselor. Tapi di luar itu semua, Bang. Kalau kita melihat data, misalnya data beberapa tahun belakangan sebenarnya, apakah ada tren peningkatan atau justru terjadi tren penurunan terhadap jumlah PMI non prosedural yang dipulangkan melalui Nunukan dalam kita sebutlah 3 sampai 5 tahun terakhir? Dan apa faktor utama yang mempengaruhi pemulangan itu sebenarnya, Bang? Ya, jadi mungkin saya izin data kita sudah siapkan terkait masalah PMI yang non prosedural. Di sini kami dapat menyajikan data. Nah ini, tahun 2023 itu untuk laki-laki, ini pencegahannya. Pencegahan ini artinya PMI yang belum berangkat, itu dicegah oleh teman-teman aparat. Itu totalnya 349 orang. Tahun 2023. Di 2024 naik menjadi 456. Jadi 349 naik jadi 456. Nah, yang jadi permasalahan sekarang, yang menjadi peningkatan pergeseran mereka atau endus mereka ke Nunukan itu 2025 sampai bulan Agustus sangat signifikan, naik menjadi 705 orang. Ini sampai Agustus. Ini baru Agustus ya, belum sampai Desember. Nah, apa yang terjadi? Berarti secara statistik di lapangan kenaikan 300%. Iya, kenaikannya luar biasa. Nah, ini yang menjadi marak terjadi. Kalaupun juga upaya-upaya dari negara, operasi daripada Mabes Polri, Satgas, TPPO, itu sudah dilakukan kemarin di Nunukan di bulan Mei, namun tetap masih berlangsung. Nah, ini apa yang menjadi penyebab? Tentu jadi pertanyaan. Kenapa semakin meningkat? Di mana banyak faktor. Banyak faktor. Faktornya itu tadi ada yang modus sebagai lawatan, namun di sana bekerja. Tapi berdasarkan ketentuan yang ada Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia, itu tetap kami anggap sebagai ilegal. Sekalipun lawatan. Sekalipun
diterbitkan visa kerja Oke. oleh imigrasi Malaysia. Sudah menyalahi. Oke. Tidak terdaftar dalam Cisco. Karena Iya. kami punya data dari Cisco. Nah, ini yang kami angkat minggu depan di forum Sosek Malindo di Sandakan. Oke. Ada 6 poin yang kami akan sampaikan Oke. terkait masalah kondisi PMI yang sedang bekerja Oke. di Sabah. Oke. Artinya secara real peningkatan yang cukup signifikan terjadi tahun ini, bahkan hampir 300% ya. Dari tahun lalu 274 ya, 300 ya, 349, 349 tahun 2024, ini 456, tahun ini sampai Agustus saja sudah 705. Oke. Apakah ini bukti keberhasilan sebenarnya Bang? Kalau kita bisa indikatorkan, misalnya pemulangan PMI ini bukti keberhasilan negara melindungi masyarakat, atau justru ini bukti kegagalan negara dalam melindungi pekerjaan prosedural ini sendiri? Ya karena gini, Kalau dalam kacamata Abang, kita Ya. tidak usah bicara Abang sebagai PMI lah, tapi kita bicara Abang sebagai orang yang Ya. asli daerah yang misalnya sudah lama berkecimpung di Ya. dunia ini, apakah ini bukti keberhasilan atau bukti kegagalan? Kalau misalnya banyak masyarakat yang dideportasi pulang dari daerah. baik. Artinya kalau kita bicara PMI, ini memang kompleks. Kami selaku kementerian, upaya kami sudah sangat maksimal. Betul. Bukan hanya kami mengatasi hal ini sendiri, tapi kita tidak bisa bekerja sendiri. Kan harus di backing-nya juga dengan instansi lain. Nah, ini yang jadi permasalahan, dukungan yang agak kurang. Kalaupun teman-teman dari aparat, beberapa instansi, stakeholder kita, untuk sinergitas kita, itu tetap masih lemah. Karena hulunya juga begitu. Iya. Nah, ini kan hulu hilirnya. Iya. Dulu kan hanya Tempat transit. persinggahan. bukan kantong. Tapi kan bisa dijadikan wilayah pencegahan sebelum terjadi. Ya, Apakah hal-hal itu sudah dilakukan oleh BP3MI sebenarnya? kita sudah lakukan. Baru-baru kita selalu melakukan pencegahan apabila kapal datang, kami malah sweeping langsung dengan penumpang, kita pisahkan. Oke. Misalnya, penumpang 700 orang. Oke. Nah, besok sudah hilang tuh kemana? Ya. Berapa sih penumpang menemukan? Paling cuma 20%, 30%. Sisanya kemana? Ya. Nah, ini yang jadi masalah. Nah, belum kita berhadapan dengan pihak-pihak tertentu. Oke. Betul. Bukan hanya calo. Iya. Di belakang calo. Iya. Ini yang kita hadapi sekarang sebenarnya. Oke. Mungkin tidak perlu saya bicarakan Ya. lebih jauh. Iya, betul. Apalagi sebatik. Hmm. Siapa di sana? Iya. Ini yang kita hadapi sekarang. Tapi apakah faktor utama yang menyebabkan sebenarnya warga negara ini memilih jalan non prosedural untuk bekerja di luar negeri selain ekonomi itu sendiri, Bang? Apakah memang ada hal yang cukup menjanjikan yang Abang sampaikan? Karena kalau terjadi tren peningkatan beberapa tahun belakangan, kalau kita komparasikan dengan Ya. pendapatan ekonomi masyarakat memang lagi lesu. Ya, Se-Indonesia lagi lesu. Ya. Efisiensi masyarakat juga Ya. ekonominya lesu. Ya. Tapi ternyata per bulan Agustus saja sudah hampir 700 orang yang Ya. dipulangkan. Ini kan yang dipulangkan, dicegah bahkan. Ya, yang dicegah untuk berangkat. Iya. Artinya memang sudah mulai aktif Iya. dalam rangka pencegahan ini. Tapi kalau untuk pemulangan itu sendiri, Bang, dan apa sebenarnya faktor selain ekonomi ya yang buat orang ini sebenarnya lebih doyan kerja di Malaysia lah? Kalau menurut Abang aja. itu tadi ada faktor keluarga. Iya, Ada yang- keluarga dan ekonomi. Ada yang juga mereka ini nikah dengan orang di sana. Oke. Itu dia. Jadi mereka akan berusaha untuk kembali lagi. Makanya kami istilahkan itu cinta dan perut. Ada kasih sayangnya di sana, dia harus balik lagi. Yang kedua, masalah perut. Ini berarti yang paling utama adalah perut ya. Perut. Tapi seberapa efektif implementasi pidana dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang TPPO dalam menjerat aktor utama atau tekongnya yang memberangkatkan PMI secara prosedural sebenarnya menurut Abang? Nah, baik. Mungkin di sini sebelum saya mau melanjutkan, bahkan mungkin pertanyaan ini saya hentikan. Oke. Karena bicara Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, Iya. mohon maaf, bukan ranah kami. Oke. Itu ranahnya
kepolisian. Oke. Kami hanya sebatas Undang-Undang 18 tahun 2017. Oh, 18 2017. Ya, tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Nah, di situ di pasal 68, 69 undang-undang itu, orang perseorangan dilarang menempatkan PMI ke negara penempatan, negara tujuan. Yang punya kewenangan itu ada 3 di situ disebutkan. Nah, itu tadi. Jadi kami hanya menyangkut terkait masalah pekerja migran ilegal. Tidak masuk, karena begini, penyeludupan orang belum tentu TPPO. Ya, betul. Pemberangkatan orang secara ilegal ke Malaysia Sudah belum pasti. tentu TPPO. Oh, belum tentu juga. Belum tentu. TPPO ini harus paripurna. Oke. Di dalam perkara hukum, salah satu aja tidak memenuhi unsur, Betul. tidak bisa dikatakan TPPO. Ya. Tapi itu masuk ke ranah kepolisian. Saya tidak mau lanjutkan. Oke. Tapi seberapa apa tantangan terbesar sebenarnya yang abang dapatkan yang dihadapi justru oleh BP3MI Kaltara dalam proses identifikasi dan verifikasi status non prosedural yang dipulangkan sebenarnya? Karena kan pasti kalau sudah dipulangkan kan nggak mungkin ditetapkan di Tarakan, dikasih menetapkan di Tarakan. Apa langkah dan tantangan terbesar dalam verifikasi orang-orang yang dipulangkan dari wilayah Malaysia? Berarti ini bicara deportasi ya? Iya, betul. Nah, kalau kita bicara deportasi itu pemulangan paksa dari negara tempat mereka bermukim balik ke Indonesia. Itu istilahnya secara umum. Nah, di dalam terkait masalah pekerja migran Indonesia yang dideportasi, langkah-langkah kita yang pertama, kita tetap pulangkan ke daerah asalnya. Oke. Atas biaya yang ditanggung oleh BP3MI, Bang? Iya. Atau biaya ditanggung oleh pribadi? Memang pada dasarnya itu ditanggung oleh negara, kementerian kami. Oke, melalui kementerian. Ya, namun kita tidak, mereka misalnya mau membiayai diri sendiri juga dipersilahkan. Oke. Tapi kita tetap pulang. Kan baru-baru ini kita pulangkan ya. Tadi malam kita pulangkan. Iya. Yang salah satu deportasi yang dari Tawau itu kita pulangkan di daerah asalnya. Nah, kalau ini data nih ada nih, by name, by address, data yang dari konsulat. Ya, kalau Kaltara, kembalikan di Kaltara. Ada dari Tarakan, Nunukan. Iya. Kalau yang di daerah NTT kita pulangkan juga melalui dengan. Tapi kan pasti melalui pintu Nunukan. Iya, karena point entry, embarkasi. Iya, betul. Pulangkan itu. Nah, ada opsi juga sebenarnya dari kita kemarin. Itu kita jika ada perusahaan-perusahaan sawit yang membutuhkan tenaga, itu kita berikan opsi juga untuk mereka bisa bekerja di perusahaan-perusahaan sawit yang ada di Kaltara. Tapi melalui Dinas Tenaga Kerja. Karena kalau bicara kerjaan tadi daerah dalam negeri itu ranahnya Dinas Tenaga Kerja. Itu opsinya. Yang kedua, ada jaminan keluarga. Jaminan keluarga ini yang betul-betul mereka bekerja di Nunukan yang tidak mau kembali ke kampung halamannya. Itu terjamin. Mereka bekerja. Itu cukup tinggi. Ya lumayan, relatif gitu. Ya relatif. Tapi lebih banyak yang dipulangkan. Dan lebih banyak yang memilih pulang sebenarnya. Iya, memilih pulang. Kita ada konsekuensinya di situ ada. Penjamin diberikan pernyataan atas materai, ada konsekuensi hukum. Iya. Jadi kita terus monitoring. Monitoring ada beberapa rentang waktu kita monitoring warga deportasi yang dijamin oleh keluarga tersebut. Kalau yang kita bicara kalau dalam waktu pemantauan itu kemudian tiba-tiba hilang. Konsekuensi ada tadi, konsekuensi hukum. Tetap yang kena penjaminnya. Iya. Dan diketahui oleh RT. Karena kita sudah melakukan sosialisasi juga. Baru-baru ini saya sendiri selaku ketua tim melaksanakan sosialisasi di 6 kelurahan di Nunukan, 108 para ketua RT sasaran saya untuk memantau, monitoring warganya yang terdapat yang menampung PMI ilegal, yang menampung. Tapi kan kalau kita ukur seberapa efektif sebenarnya program sosialisasi, edukasi yang dilakukan BP3MI di daerah kantong PMI yang dalam merubah persepsi masyarakat. Ini kan yang paling utama sebenarnya pelaksanaan sosialisasi ini kan adalah merubah persepsi masyarakat
pandangan masyarakat. Betul. Kalau kita bisa menggunakan jalur resmi, kenapa harus menggunakan jalur ilegal misalnya, non prosedural misalnya? Seberapa efektif Bang kalau Abang melihat sebenarnya pola-pola sosialisasi ini kan? Pasti BP3MI ini kan punya banyak upaya untuk menekan PMI non prosedural. Misalnya ada intervensi mungkin, sosialisasi sebagai upaya untuk memitigasi ini, upaya pencegahan dan pengawasan. Tapi apakah sosialisasi itu cukup efektif sebenarnya kalau Abang melihat sebenarnya dalam upaya untuk menekan angka non prosedural itu sendiri sebenarnya? Ya, memang kalau kita bicara efektif atau tidak, menurut saya sih memang tidak signifikan terkait efek daripada apa yang kita lakukan. Kita berikan edukasi kepada warga kita, terutama yang kemarin kami laksanakan RT. Cuman jadi masalah tadi kita bicara hulu hilirnya. Iya betul. Yang ini sana, hulu nih sosialisasi. Hulunya kan yang susah juga. Gitu. Iya. Dan itu kita sudah lakukan juga tahun kemarin. Ya. Beberapa pemerintah daerah di daerah Sulsel dan NTT itu tadi. Karena kita bicara pergeseran warga yang sulit untuk dikendalikan. Betul. Itu yang jadi masalah. Padahal sudah jelas di undang-undang kami, pasal 40 provinsi punya kewenangan, 41 kabupaten kota, dan 42 itu desa. Disitulah pemantauan warga, pergeseran mereka itu. Dan desa pun punya kewajiban. Ya, contoh, seorang warga dia mau membuat paspor. Betul. Tentu pengantar dari RT. Iya. Nah, di sinilah pencegahan dininya di sini. Iya. Apakah mampu? Apakah punya hak atau bagaimana untuk mencegah mereka? Modusnya mau kemana? Buat paspor. Iya. Tidak mungkin lawatan. Iya. Nah, di sini yang harapan kita, hulunya. Kita ini hanya menerima hilirnya. Iya. Yang jadi masalah, kita ini pintu point entry tadi yang menjadi permasalahan yang ada kami hadapi sekarang ini. Dan menarik sebenarnya kalau kita bahas PMI non prosedural di Kabupaten Nunukan karena tak akan ada habisnya sebenarnya. Nah, belum lagi kita bicara Demang. Demang daripada majikan. Apa itu Bang Demang? Permintaan. Oh, Deman. Deman. Minta permintaan semakin meningkat. Iya, betul. Majikan di sana. Kenapa? Mereka lebih senang dengan PMI ilegal. Kenapa? Banyak keuntungan mereka. Ya, kalau dia lewat prosedural kan mungkin lebih banyak administratif, lebih banyak hal yang harus dipenuhi mungkin ya. Surat perjanjian. Jaminan. Ada kewajiban. Ya, betul. Majikan dengan pekerja. Betul. Contoh saja seperti kesehatan. Betul. Di BPJS kerjaan. Gaji. Itu menjadi beban daripada majikan. Kalau dia ilegal, mereka dia cuma terima gaji aja, enggak usah. Padahal undang-undang itu jelas. Ada 3 perlindungan di situ. Perlindungan ekonomi, perlindungan sosial, dan perlindungan hukum. Sudah tercover di dalam undang-undang itu. Nah, ini yang jadi permasalahan yang terjadi. Mereka lebih senang. Makanya para majikan-majikan tuh. Tapi apakah tidak ada data early warning system Bang sebenarnya dalam mencegah misalnya tiba-tiba kok ada pergeseran masyarakat secara luas, secara banyak misalnya ke satu daerah, sebut saja misalnya Nunukan. Tiba-tiba misalnya ada bulan-bulan tertentu misalnya tiba-tiba kok orang rame betul ke Nunukan ini, lewat Nunukan tiba-tiba di Nunukan hilang. Apakah memang ada sistem early warning system kewaspadaan dini yang mungkin BP3MI lakukan misalnya analisa melalui hasil pelaksanaan pengawasan kita di lapangan dari 5 tahun belakangan, ternyata ada bulan rentan yang memang masyarakat tuh lebih banyak di bulan-bulan itu berangkat ke sana atau bagaimana Bang sebenarnya? Ya memang kalau secara umum kami tidak ada spesifikasi bulan tertentu. Tidak ada, tapi biasanya ada 2. Ada 2 momen. Di awal tahun. Karena setelah melewati tahun baru dan Natal. Natal dan baru, Yang lebih signifikan setelah Lebaran, di situ. Hanya setiap tahun setelah Lebaran itu tim Mabes turun ke Nunukan. Di situ mereka seperti kemarin mereka melakukan operasi 82 korban yang dijaring dan 7 orang pelaku sebagai tersangka. Harapan kami sebenarnya sesering mungkin
tim Mabes, Iya. tim TPPO. Karena kan BP3MI tidak punya kapasitas untuk menangkap itu juga ya. Karena kami sipil. Ya, Disitulah betul. kelemahan institusi kami. Iya betul. Itu. Salah satu permasalahannya di situ. Nah, baru-baru saya hadiri juga di Tarakan, Bakamlah. Ya betul. Saya hadir. Badan Keamanan Laut itu ya. Press conference di Tarakan kemarin. Jadi kami ini sebenarnya tidak bisa bekerja sendiri tanpa dibantu oleh semua stakeholder, termasuk pemerintah daerah. Iya betul. Nah, ini menjadi kendala kami. Nah, kami sudah berbuat sampai ke hulunya, tapi apalagi sekarang kami ingin bagaimana hulunya ini, bagaimana untuk mengendalikan pergeseran warganya. Susah juga karena di sana mereka juga tidak kurang acucu karena mereka itu tadi lapangan pekerjaan. Iya. Semakin berkurang warganya, semakin mereka karena mengurangi statistik pengangguran di ini semua. Jadi kita dilema sekali. Dan paling kompleks kalau kita bicara PMI ilegal. Iya. Dan memang negara tujuan kalau kita bicara nunukan ini paling dekat Malaysia misalnya. Betul. Kan. Ada beberapa daerah, misalnya di daerah luar, misalnya di Kenaskem, ke Kamboja dan lain sebagainya, itu kan pekerja ilegal. Dan akhirnya per hari ini, per bulan-bulan belakangan itu mata masyarakat terbuka, Pak. Karena banyak video yang menunjukkan bahwa kalau PMI ilegal itu dikasih begini dan lain sebagainya. Dan ini kan jadi gambaran bagi masyarakat. Tapi BP3MI dengan tugas yang cukup terbatas, cuma punya fungsi pengawasan, nggak bisa nangkep, nggak bisa nindak dan lain sebagainya. BP3MI pure fungsinya adalah fungsi pengawasan sebenarnya. Tapi seberapa akan berpengaruh sebenarnya rekomendasi, akan berpengaruh apa sebenarnya langkah yang dilakukan oleh BP3MI dalam hal pencegahan PMI non prosedural, kalaupun secara kapasitas dan kapabilitasnya terbatas. Berarti seberpengaruh apa sebenarnya Bang BP3MI ini dalam hal pencegahan PMI non prosedural itu? Ya dia badan di kementerian. Kementerian kita di balai. Iya betul, balai. Baik, jadi kalau kita bicara terkait kapasitas itu ya, ya syukurnya kami masih ada sedikit nilai lah. Iya. Karena ada 4 pimpinan kami dari Mabes. Inilah yang menjadi kami yang di bawah ini menjadi bemper kami juga dengan pimpinan kami. Nah, dengan kepimpinan dari kepolisian, dari Mabes sebagai kepala balai, mudah beliau itu nanti berkoordinasi dengan rekan-rekan sama-sama Satgas. Aparat. Satgas nah, ini bisa sedikit membantu kami dalam rangka pencegahan. Nah, tapi di balik itu juga kita berhadapan juga sama beberapa pihak di lapangan. Ini kendala kami juga begitu. Jadi kami terus berikhtiar, berupaya bagaimana kita menyelamatkan saudara kita. Jangan dipandang mereka bukan orang Kaltara. Tapi kita bicara warga negara Indonesia. Mau dari NTT, mau NTB, Sulsel, Sulbar, Sultra, itu sama semua Indonesia. Suka tidak suka, mau tidak mau, Nunukan salah satu poin entry di Indonesia. Malaysia. Nunukan, Tarakan sudah buka, poin entry juga. Entikong darat, Tanjung Pinang dan Batam. Suka tidak suka, Kaltara salah satu harus melihat dari sisi itu. Nah, harapan kami, tolonglah pemerintah Provinsi Kaltara, lirik juga kami. Karena situ suka juga kami. Pelabuhan Nunukan masuk wilayah Kabupaten Nunukan. Kalimantan Utara secara administratif. Apalagi wilayah laut kan sekarang punya Kalimantan provinsi semua Bang ya. Pemerintah Kabupaten Nunukan itu sudah banyak membantu kami dari segala hal terkait secara PMI. Karena apa? Wilayah pemerintah Kabupaten Nunukan. Nah, harapan kami mudah-mudahan pemerintah provinsi juga mau dapat mendorong kami, membantu kami, membackup kami yang ada di Kaltara ini. Tapi kalau dalam pola perumusan kebijakan, pola perumusan strategi pencegahan, apakah memang BP3MI ini melibatkan
lembaga eksekutif, lembaga legislatif terkait yang ada di daerah untuk merumuskan. Atau memang sebenarnya BP3MI bisa merumuskan tanpa adanya misalnya rekomendasi kita sebut saja misalnya, atau ada pertimbangan daripada bupati, misalnya Bupati Nunukan dapat tanpa perlu mempertimbangkan keputusan Bupati Nunukan, BP3MI bisa melakukan pencegahan. Ini kan sulitnya kita deh, Bang ya. Ini kita cerita begini, sulitnya kita di Indonesia ini adalah perubahan nomenklatur kementerian yang selalu berubah-ubah. Berubah ya, betul. Nanti nggak tahu nih BP3MI ke depan sama siapa lagi dia bergabung menterinya. Akhirnya perubahan nomenklatur itu oke lah, memang perubahan nama, tapi kan perubahan struktural yang ada di daerah ini yang akan berpengaruh. Tapi itu tadi yang saya bilang, Bang, apakah memang harus menggunakan misalnya atas rekomendasi bupati, atau memang BP3MI bisa bergerak sendiri dalam hal pencegahan itu sebenarnya? Ya sebenarnya karena ini vertikal ya. Ya betul. Secara hierarki kami bergerak sendiri. Nah, tapi peran Kabupaten Nunukan sudah cukup banyak juga membantu kami. Apa contoh peran? Seperti contoh, kita ada MOU antara kementerian dengan Bupati Nunukan. Itu sudah berjalan sampai dengan 2027, termasuk Kota Tarakan. Jadi di Kaltara ini baru 2, Kabupaten Nunukan dengan Pemkot Tarakan, MOU, kerjasama. Salah satunya di Nunukan, kami menggunakan fasilitas Rusunawa milik Pemkot Nunukan untuk menampung deportasi yang dari Malaysia. Ini yang kami memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Nunukan. Nah, juga kita bukan hanya terkait masalah pencegahan, pelayanan deportasi, pemulangan, kita juga ada namanya program penempatan. Ya. Nah, kita sudah berapa kali di Tarakan ini sudah berapa kali adakan sosialisasi terkait peluang kerja ke luar negeri. Tahun kemarin kami lakukan di SMK 2, STM. Kemana, Bang? Itu Korea. Sektor manufaktur. Tapi peminatnya kurang. Nah, ini yang jadi masalah, kami sudah follow up. Nah, yang jadi masalah juga, mereka anak-anak ini masih lebih senang di Indonesia daripada ke luar negeri. Iya. Kita berikan peluang mereka. Iya, betul. Bukan opsi, tapi peluang. Iya. Nah, terkait masalah pelatihan bahasa, ada Pemkot, ada MOU. Itu menjadi beban kewenangan tanggung jawab daripada Pemkot. Artinya inilah yang saling sambutnya ya. Inilah yang saling sambutnya. BP3MI buat open lah ya, kita katakan open. Memfasilitasi. Kalau yang mau bekerja di Korea silahkan. Berangkat. Maka fungsi eksekutifnya dari pemerintah kota misalnya adalah bagaimana memfasilitasi pelatihan, biayanya dan lain bahasa. Oke. Tapi kita kembali ke tema tadi. Repatriasi ya. Repatriasi itu pemulangan khusus. Iya. Itu apa itu, Bang? Sepertinya contoh PMI sakit. Tapi ini prosedural dan non prosedural. Tergantung. Oke. Ini menarik ini. Kalau dari sana kan tidak memandang mau prosedur, sepanjang itu dia PMI. PMI prosedural kalau tidak kah? Kalau menurut kami. Kalau menurut sana mereka kan dianggap prosedur semua. Iya. Oleh Malaysia. Tapi kita tidak. Karena tidak masuk dalam Cisco P2MI kami. Database kami. Suka tidak suka kami harus terima. Dan itu tanggung jawab kami. Iya, betul. Dia menginjakan kakinya di dermaga, embarkasi, debarkasi, menjadi tanggung jawab kami. Selama mereka di luar negeri, itu tanggung jawab pengawasan daripada perwakilan RI di luar negeri. Konsulat RI. Itu yang menjadi tanggung jawab kami. Kedua, contoh lagi, anak-anak sekolah. Karena di sana jenjangnya sampai SMP aja. CLC yang sudah ada di sana betul, hanya jenjang SMP. Saya punya teman tuh banyak CLC tuh. Malaysia tidak mau Indonesia itu SMA. Malaysia tidak mau orang anak-anak Indonesia itu pintar. Makanya dibatasinya. Ya, betul. Dikirimlah ke Nunukan. Ya, dikirim ke Sebatik. Dikirimlah ke Banjarmasin. Iya. Di Makassar, di mana ada sekolah-sekolah yang melaksanakan program boarding school. Iya. Itu repatriasinya. Nah, itu contoh ya. Atau bandar narkoba.
Tapi Khusus. apakah ada jaminan bahwa repatriasi yang non prosedural ini dapat dilakukan secara humanis, cepat dan tanpa biaya yang memberatkan korban sebenarnya, Bang? Dalam pelaksanaannya di lapangan hari ini. Yang jelas kalau di kami terima itu biaya kami. Banyak duitnya BP 3M ini ya? Ya kita bukan soal bantuan tidak. Karena kami keteteran juga. Iya. Bahkan kami pernah minta bantuan Kementerian Sosial. Oke. Habis anggaran. Memulangkan mereka. Makanya Kementerian Sosial tahun 2023 itu kerjasama dengan Pelni. Mereka yang bayarkan. Tapi kalau dia prosedural, aman. Kenapa? Itu biaya majikan. Contoh jenazah. Ya, betul. Sampai dengan di daerah asalnya pemakaman. Tapi kalau menurut Bang Usman sebenarnya apa Siap. solusi permanen dalam konteks penanganan penyeludupan PMI non prosedural di perbatasan Nunukan sebenarnya? Apa solusi permanennya dari seluruh persoalan yang terjadi hari ini? Memang kita harus akui jalur tikusnya banyak. Oke. Gini. Tingkat demand-nya tinggi, permintaannya tinggi, tingkat pendapatan ekonominya juga tinggi. Ya. Tapi apa langkah solusi permanen yang menurut Bang Usman? Bang Usman ini sudah berapa lama di BP3MI? Baru 3 tahun. Oh, baru 3 tahun. Oke. Nah, tapi kalau menurut Bang Usman selama Ya. 3 tahun menjabat, sebenarnya apa solusi permanen? Satu saja, satu kata. Oke. Malaysia jangan keluarkan visa kerja. Oke. Konsulat jangan keluarkan paspor. Selesai ya. Saya barang. Makanya mereka terangsang berbondong-bondong ke Malaysia tanpa ilegal. Di sini keluarga paspor, kamu kerja sini. Pakai aja itu paspor lawatan. Di sini sudah siap visa kerjamu. Ya. Tanpa perjanjian. Ya. Tidak masuk dalam sisko kami. Ya. Itu saja kuncinya. Karena di Ulu susah dikendalikan pergeseran mereka. Ya, karena kan suka tidak suka kan kalau kita bicara PMI non prosedural ini kan ada dua, Bang ya. Iya. Ada dua ya. Ada yang memang murni, ada yang murni korban. Iya. Memang ada yang murni korban perdagangan manusia. Ya. Ada juga yang karena faktor kesengajaan, karena Iya. faktor sadar bahwa Iya. resiko saya berangkat ini besar, Iya. tapi dengan kesadaran penuh saya ikut berangkat. Iya. Tapi bagaimana membedakan penanganan atau selama dia tidak masuk di Sisko ya? Iya. Sisko itu maka semua akan kita samaratakan misalnya, atau apakah ada perlakuan khusus misalnya karena ada yang oke lah saya berangkat waktu itu saya sempat hadiri persidangan, Iya. Bang Usman. Betul-betul saya hadiri persidangan. Salah satu saudara kita dari wilayah timur, wilayah Iya. Papua, itu berangkat, ditangkaplah di Pelabuhan Tarakan oleh Satgas TPPO, ditangkap. Waktu ditanyain mau kemana, mau ke Tawau, dan tahunya mereka ternyata waktu diwawancarai ditanyai oleh hakim, tahunya Tawau itu ya sebatik. Dan pikirannya mereka kan bekerja di sebatik. Ini kan pure ketidaktahuan sebenarnya. Ya. Karena memang kenapa bisa ke sana? Ada keluarga yang panggil di sana. Ya, itu tadi. Oke. Tapi apakah ada perbedaan sebenarnya? Kalau oke lah, lu nggak sengaja, ya sudah kita kasih perlakuan A misalnya. Kalau lu sadar bahwa ada resiko yang harus lu tanggung kalau berangkat menggunakan non prosedural, maka kalian dapat perlakuan A misalnya. Ya. Apakah ada sebenarnya? Atau disamaratakan saja? Ya kami sudah lakukan sosialisasi semua sebenarnya, semua aspek yang disampaikan tadi. Nah kita juga pencegahan ini tidak serta-merta dipulangkan. Kita ada opsi juga sebenarnya. Iya. Kita tawarkan kepada perusahaan. Ada 7 perusahaan yang beroperasi di Nunukan. Itu perusahaan penempatan, namanya P3MI. Yang dulu namanya PJDKI. Kita kasih kesempatan mereka, silakan. Ini yang dijaga yang tidak mau pulang. Kebanyakan mereka tidak mau pulang. Berapa Bang datanya yang Sudah nggak mau pulang? meninggalkan Itu ada? Ya. Ada data yang nggak mau pulang gitu? Ya saya juga tidak pegang data itu. Kita hanya bicara pencegahan. Karena itu kan tergantung kondisi pada saat mereka bergeser, tidak balik ke kampung lagi, tapi dia bergeser ke P3MI untuk bekerja secara legal. Oke. Jadi mereka kita tawarkan, silakan. Kenapa mereka tidak mau balik ke kampung? Karena kebanyakan dan ini memang miris. Mereka meninggalkan hutang. Betul. Meninggalkan hutang. Kedua, ada namanya siri. Ya, malu. Betul. Kalau belum berhasil. Ya. Tapi kita berikan opsi mereka.
Yang jadi masalah kalau membawa anak-anak. Iya, betul. Alasan mau menyusul suami. Iya. Itu yang jadi kita sangat miris. Artinya kan akan banyak rangkaian persoalan yang ditemukan akibat daripada kejadian dan kegiatan non prosedural ini. Tapi langkah kolaboratif yang selain dari dilakukan sama eksekutif, tapi langkah kolaboratif yang dilakukan bersama dengan aparat penegak hukum itu jauh lebih penting sebenarnya menurut saya. Bagaimana memutus mata rantai peredaran PMI ilegal. Apa yang dilakukan Bang? Ya, kami memang melakukan kolaboratif dengan pihak-pihak teman-teman dari APH ya secara umum ya. Nah, seperti ini kita ada data kita. Nah, seperti ini. Dari 705 ini dari berbagai APH yang melakukan operasi pencegahan. Itu tim gabungan, ada imigrasi, ada Pamtas, ada Mabes, ada Polda, ada Polres. Dan apakah endingnya akan dilimpahkan ke BP3MI? Iya. Seluruhannya? Iya, mereka misalnya gini, ada pencegahan nih. Katakanlah di Pelabuhan. Atau Haji Kuning. Nah, misalnya Pamtas, silakan ke kami. Nah, pelakunya, semisal ada pelaku, diserahkan ke Polres. Nanti diserahkan ke kami, nanti Polres datang untuk mendalami, memberi keterangan bla bla terhadap si pelaku. Kalau Polres, biasanya kalau Polres sendiri atau Polsek yang melakukan pencegahan, mereka langsung dibawa ke markasnya. Nanti baru sedekatan sama kami. Setelah itu nanti kami diberikan keterangan dari mereka. Apabila mereka sudah tidak ada keterangan tambahan, ya kami pulangkan atau kita tawarkan ke perusahaan. Artinya kan dalam 705 jumlah PMI yang di depor itu yang dicegah untuk berangkat, itu kan banyak dari kolaborasi dari multi pihak yang tergabung dalam pencegahan TPPO. Tapi kan begini Bang, pencegahan ini kan kenapa baru rame banget tahun ini, karena Presiden Prabowo cukup mengatensi persoalan TPPO itu. Saya ingat betul memang di awal periode kepemimpinan beliau itu hancur itu. Semua orang yang dicurigai akan berangkat ke luar daerah untuk bekerja secara non prosedural dihabisi. Tapi bagaimana mempertahankan konsistensi ini, pencegahan ini? Karena susah Bang, kalau udah masuk ke daerah Malaysia, kita udah susah mau ngapa-ngapain. Betul-betul tunggu mereka ditangkap oleh APH di sana baru dipulangkan ke kita, diserahkan ke kita. Tapi bagaimana pencegahan ini bisa konsisten terus berjalan, dan langkah apa yang dilakukan, preventif apa yang dilakukan untuk terus 700 ini bisa nambah lah Bang, 3.000, 4.000 orang. Dan ini kan sebagai sebuah upaya kita untuk di hulunya jangan sampai sempat berangkat ke sana, sempat kerja di sana. Apa upaya preventif yang pihak Abang mungkin dan kolaborasi apa yang dilakukan untuk itu tadi mencegah itu? Kalau kita bicara hulu, kembali lagi dukungan pemerintah daerahnya. Itu yang kurang ya? Itu yang jadi masalah. Itu ya dari tadi Bang, itu dari tadi sepertinya. Kita sudah pertemuan di sana tapi langkah-langkah tidak ada. Itu yang jadi masalah. Itu tadi kita di sini sudah benteng kita sudah kuat, tapi ini bukan mengalir terus. Nah, belum lagi PMI kita ini didukung sama pihak-pihak tertentu. Kami bukan hanya berhadapan sama si calo, tapi di belakang calo yang kami hadapi sekarang. Ini yang jadi masalah sekarang. Warna apa aja ada. Saya buka aja di sini. Dan hebat ya, sudah bisa buka-bukaan Bang ya. Dan data itu dipastikan valid. Kita tidak bisa bicara data sih. Iya betul, tapi dipastikan. Tapi kondisi di lapangan. Dan memang belum ditemukan solusi konkret untuk mengatasi PMI non prosedural ini Bang. Sampai hari ini. Karena saya ini cuman bidak. Sampai di sini omongan saya. Sampai di pencegahan itu. Tapi apakah ada kerjasama dengan pemerintah luar misalnya, pemerintah daerah asal? Kan Abang bilang tadi, memang ada yang tinggal tapi ada yang pulang. Tapi kan apakah ada
kerjasama misalnya, karena kebetulan misalnya Sulawesi Selatan misalnya ditangkap Sulawesi Selatan, dia mau ikut pulang ke Sulawesi Selatan, tapi apakah ada kerjasama BP3MI Kaltara dengan pemerintah dari Sulawesi Selatan untuk memastikan reintegrasi yang efektif dan mencegah migrasi? Ya. Nah ini kan yang penting Bang sebenarnya, karena Ya. kalau memang daerah Nunukan, Abang masih bisa pantau Ya. lewat RT. Kalau udah pulang ke Sulawesi, Ya. bisa saja dia kembali beberapa Ya. bulan selanjutnya. Apakah ada kerjasama yang dilakukan Ya, dalam jadi upaya gini. pencegahan itu? Kalau kami secara internal, kementerian, karena di Makassar ada BP3. Oke. Nanti mereka yang menyambut. Di Pare itu ada P4MI, cabang daripada BP3. Oke. Terus saya katakan, di daerah ini ada 23 satker. Oke. BP3MI namanya. Dari 38 provinsi, hanya 23 yang ada di Indonesia. Salah satunya itu tadi di Makassar. Nanti mereka yang akan melakukan apa yang jadi pertanyaan tadi. Reintegrasi Di luar, itu ya, semua rehabilitasi, reintegrasi, semua, termasuk pemberdayaan, program-program KP2MI itu sama aja di daerah. Jadi mereka nanti yang akan memberikan, melaksanakan giat-giat yang apa yang disampaikan tadi, reintegrasi, pemberdayaan. Iya. Dan untuk mencegah prosedural non prosedural berangkat kembali Di sana. ini kan, ya. Dan ini kan dibutuhkan pemetaan terpadu Bang, data bersama ya. Iya. One bank data, satu Iya, bank betul, data, betul. supaya kalau misalnya dilihat, 3 bulan selanjutnya dia datang kembali, Iya. jadi dia ada upaya lagi untuk berangkat secara sadar misalnya. Adakah sistem itu Bang? Apakah BP3MI Kaltara punya sistem itu? Sistem pemetaan terpadu kita sebutnya, data bersama, bank data yang memperlihatkan ternyata riwayat kepulangan PMI non prosedural itu di tahun sekian, nama-namanya sekian, dan untuk mencegah berangkat lagi. Sekali lagi Bang, sebenarnya yang sulit itu bukan pada saat mereka udah nyampe. Ya. Yang sulit adalah ketika sudah mau berangkat gagal, maka dia akan cari cara yang lebih mulus lagi Ya. untuk bisa berangkat lagi, karena atas kesadaran sendiri. Ya. Apakah ada Bang upaya untuk mencegah itu? Karena Abang ini kan pencegahan nih, Ya. bidang pencegahan nih. Ya, artinya kembali lagi seperti tadi, kalau bicara data bank yang dimaksudkan, itu memang kita nggak punya. Cuma hanya data pada saat mereka dicegah dipulangkan, deportasi dipulangkan, itu by name, by address ada. Oh itu by name by address ada? Iya ada, karena pencegahan. Oke. Ataupun deportasi ya, Iya, yang iya. dipulangkan. By name by address ada di Ada, BP3MI? ada. Dan tercatat? Ada semua. Nah, yang jadi masalah, karena kan diberikan tiket. Iya, betul. Nah, sebagai pertanggungjawaban kita ya, Tapi apakah ada kasus Bang misalnya? Apakah ada kasus belakangan misalnya setelah dipulangkan, tiba-tiba pernah datang lagi? jangankan itu, baru tiba, misalnya gini, ini kapal, Baru dia deportasi. berangkat malam Kamis, Ya. tiba hari Jumat. Heeh. Di hari Jumat dia ada lagi di kapal didudukan sudah. Kan kapal itu kembali lagi. Kan gini, kapal ini yang dari Mutar. Pare, Iya, betul. dari betul. Pare ke Nunukan malam Kamis. Ya. Tiba di Nunukan Jumat pagi. Ya. Yang di sini malam Kamis juga ketemu. Nah, ini yang sudah dipulangkan, ketemu lagi ini. Oke. Ada ya? Ada baru-baru. Hebat ya? Gimana kami melihat? Di Bang. Ada petugas kita yang pendampingan pengantar menginformasikan. Oke. Pas mereka balik lagi ke Nunukan dari Pare, sudah ada informasi, Pak, ini ada indikasi PMI yang kita sudah pulangkan, yang deportasi ya, ini balik lagi. Itu udah pidana tuh Bang ya? Nggak bisa kita pidanakan mereka. Nggak, sorry. Kalau menurut Abang itu udah masuk pidana ya? Itu secara mereka secara mandiri. Oh mandiri, keberangkatannya mandiri, bukan? Kebanyakan mandiri itu. Kan macam-macam ini. Ada yang secara mandiri. Ya. Memberangkatkan dirinya. Ya. Ada juga yang melalui Orang per orang. calo. Ya. Ya. Jadi macam-macam. Tapi berapa rata-rata emang alokasi anggaran yang dianggarkan untuk penanganan untuk pemulangan PMI non prosedural per tahun itu Bang sebenarnya? Ya kita rata-rata dari data. Ini menarik kalau bicara data itu. Ya. Yang sakit pemulangan. Oh dikit ya, cuma puluhan juta ya? Iya, ini cuman 80 berapa juta? 82 juta sekian nih iya dari 6 miliar ini. dari 6 miliar ya? 6 miliar ini bukan hanya pemulangan, masih banyak yang lain juga. Iya, Substansinya tuh ada. Iya betul. Nah ini yang pemulangan itu sudah dari pagunya 700 juta, realisasinya 298. Nah ini pun kita kan sebenarnya
ada penambahan. Iya. Penambahan di anggaran ABT itu kita mengajukan lagi permohonan untuk menambah. Karena biar bagaimana kita pulangkan. Ya harus punya kewajiban negara terhadap masyarakatnya sebenarnya. Iya. Dan masyarakat juga harus sadar diri sebenarnya. Nah itu. Jangan sampai sudah dipulangkan berangkat lagi. Ini kan kurang ajar namanya Bang Nah ya. itu. Jadi kita gimana ya, upaya-upaya kita ini sudah maksimal. Itu jadi masalah. Mereka akan tertarik kembali ke Malaysia begitu. Iya, iya. Alasannya ada keluarga di sana, macam-macam. Dan itu yang menjadi problematika yang sampai hari ini memang belum kita dapatkan sebenarnya solusi. Ya karena itu tadi di awal kita sudah diskusi bahwa sebenarnya pemberangkatan PMI non prosedural ini karena faktornya adalah faktor ekonomi sebenarnya. Faktor ekonomi ini kan siapa yang bisa sangkal. Iya. Semua orang butuh terhadap ekonomi itu. Tapi yang terakhir, pertanyaan terakhir untuk mencukupkan diskusi kita siang hari ini Bang. Selain pemulangan sebenarnya program pemberdayaan apa yang memang BP3MI hari ini lakukan, pemberdayaan ekonomi misalnya para pekerja migran non prosedural yang supaya hal itu tidak terjadi lagi, tidak ada lagi keinginan masyarakat untuk, karena kalau mau menimbulkan efek jerah, orang kalau udah dikasih efek jerah belum tentu tobat. Tapi kalau diberdayakan secara ekonomi bisa jadi dia bisa mendapatkan itu. Apa yang BP3MI lakukan dan apa rencana strategis jangka panjang yang akan BP3MI Kaltara lakukan dalam hal pencegahan PMI non prosedural ini? Ya, baik. Terkait masalah pemberdayaan, seperti saya sampaikan tadi bahwa ada 3 dimensi dalam undang-undang ini terkait masalah PMI. Sebelum, selama, dan setelah. Nah ini cantolannya adalah di setelah. Setelah ini adalah purna, PMI purna. Setelah mereka tidak menjadi PMI, itu kita lakukan kegiatan lagi. Kita laksanakan nih program-program kepada mereka, namanya pemberdayaan PMI purna. Nah dalam 5 tahun terakhir, kita sudah lakukan beberapa kegiatan untuk pemberdayaan. Kita main data ini. Ada data di sini. Izin saya buka dulu ya. Siap. Ini namanya kita lakukan di tahun 2021 sampai tahun 2025. Oke, sudah. Kita ada 80 PMI purna itu menjadi binaan. Oke. 20 itu untuk batik, 20 ikan lele, 40 rumput laut. Itu kita lakukan kegiatannya. Setiap tahun kita lakukan. Nah, tahun ini tadi kita laksanakan juga untuk pengolahan rumput laut. Pengolahan makanan ya. Nah ini kita punya data, kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Itu kita lakukan mereka untuk diberikan bantuan berupa alat dan kelengkapan untuk usaha. Contoh, untuk peralatan rumput laut. Kita berikan bantuan. Nah, terus untuk masalah UMKM, kita berikan bantuan juga peralatan mereka untuk usaha. Kita gandeng dengan dinas koperasi yang ada inilah bentuk kolaboratif kami dengan pemerintah daerah. Nanti kita bekerjasama lagi dengan pihak-pihak terkait untuk mereka bisa didaftarkan untuk mendapatkan produk halal. Ya betul. Dan alhamdulillah sudah ada yang berhasil. Dan ini dipekerjakan. Sudah bisa mereka menjual salah satu binaan kami, sudah bisa mengekspor coklat rumput lautnya ke Malaysia, Sabah. Dan ini yang jadi menarik sebenarnya, bahwa mempersiapkan sumber ekonomi yang baru bagi mereka yang sedang mencari mata pencarian ekonomi di luar negeri, yang ternyata tidak melalui prosedur yang resmi. Begitu Bang ya? Iya. Yang terakhir penutup, apa harapan Anda terhadap BP3MI, apa harapan Abang terhadap pemerintah provinsi? Ayolah, lihat-lihatlah BP3MI Kaltara ini ada dan apa harapannya Bang? Sekaligus closing statement. Silakan. Ya, harapan kita semua elemen termasuk calo, sadarlah kalian. Termasuk calo ya. Kalian juga membutuhkan makan. Ini budaya. Betul. Sudah puluhan tahun direnungkan tuh calo. Sadarlah. Artinya carilah kita penghidupan yang lebih baik, tidak selalu memanfaatkan manusia dengan mencarikan keuntungan secara pribadi. Anda tidur di hotel ber-AC,
pelesiran kemana-mana. Tapi saudara yang kalian kirim berangkat mendapatkan siksaan di Sabah. Sekali lagi mohon kepada seluruh elemen tanpa terkecuali, bantu kami. Kami tidak bisa bekerja sendiri. Termasuk Provinsi Kaltara, bantu kami, membackup kami dengan kita melakukan kerjasama dalam bentuk MOU. Cukup Bang? Siap. Cukup. Terima kasih Bang Oke. Usman Apan, Ya. Ketua Tim Kelembagaan Kerjasama BP3MI Kalimantan Siap. Utara. Semangatnya luar biasa. Ya, Usia boleh tua, semangat harus tetap Ya. muda. Karena mungkin kebanyakan kerja di lapangan nih Bang ya. siap. Karena kebanyakan kerja di lapangan, Ya. ketemu orang, katanya kalau kata psikolog tuh kalau kita sering ketawa, sering senyum, afirmasi positif masuk, kita makin muda katanya. Siap, amin. Mungkin gitu. Terima kasih ya Bang Usman bin Apan. Sama-sama. Terima kasih sudah jauh-jauh datang dari Nukan, Ya. pemirsa Borneo TV. BP3MI Kalimantan Utara berdiri sebagai garda terdepan Ya. perlindungan. Tugas mereka tidak hanya mencakup sosialisasi dan pendataan, tetapi juga peran krusial dalam melawan sindikat tindak pidana perdagangan orang atau PMI non-prosedural yang beroperasi di lintas batas negara. BP3MI Kaltara memiliki tantangan unik, tidak seperti daerah lain. Mereka harus bekerja ekstra untuk menutup celah-celah jalur tikus, di mana calo meloloskan PMI non-prosedural. Namun, di balik tantangan logistik ini, terdapat komitmen moral bahwa tidak boleh satupun warga negara menjadi korban eksploitasi di negeri orang. Mungkin begitu Bang, cukup ya? Betul. Cukup. Terima kasih pemirsa Borneo TV, dan pada akhirnya keberhasilan BP3MI Kaltara dalam menekan angka PMI non-prosedural bukan hanya statistik, melainkan cerminan kemampuan negara dalam memperkuat garis pertahanan kemanusiaan di perbatasan terluar. Hanya dengan menutup celah gelap dan membuka jalur terang yang prosedural, martabat pekerja migran Indonesia dapat dikembalikan sepenuhnya. Terima kasih pemirsa Borneo TV, Anda telah menyaksikan podcast Politik. Siang hari ini special edition bersama Bang Usman Apan, Ketua Tim Kelembagaan dan Kerjasama BP3MI Kalimantan Utara. Saya Nizam dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap.